Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kami akan membawa presentasi laporan proyek kami yang berjudul Penerapan Profil Pelajar Pancasila terkait Kebinekaan Global di lingkungan kampus Universitas Jember. Dan juga perkenalkan, nama saya Rizky Firas Mendarsono dengan NIM 2307 1010 1295 dan juga teman-teman saya. Kali ini, sekarang kita akan memulai presentasinya. Dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan, aku Michelle Deteksi dari Fakultas Hukum dengan NIM 2307 dan hari ini aku akan menjelaskan sedikit tentang proyek profil pelajar Pancasila. Globalisasi tentunya bukan satu hal yang asing bagi kita, bahkan kita sudah sangat sering dengar. Banyak efek dari globalisasi yang masuk dalam kultur kita yang sering kita lihat di umum saat ini. Banyak efek baik dari globalisasi, tapi tentunya suatu hal tidak luput dari efek buruk. Kita seringkali melihat bahwa Pancasila seringkali dilupakan karena dianggap kuno atau ketinggalan zaman. Anak muda seringkali lebih memilih untuk mengikuti kultur luar yang tidak sesuai dengan apa yang ditanamkan oleh nilai-nilai kita, nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda harus lebih memperhatikan isu-isu yang ada sekarang, di mana globalisasi ini menyebabkan kita melupakan kultur kita sendiri, nilai-nilai Pancasila yang seharusnya ada dalam diri kita para muda-mudi Indonesia. Adapun tujuan dan ruang lingkup dari proyek pengenalan dan penerapan profil pelajar Pancasila di lingkungan kampus Universitas Jember ini antara lain adalah merupakan langkah penting untuk membangun generasi muda Indonesia yang berkarakter Pancasilais dan siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Dengan melaksanakan proyek ini secara konsisten dan terarah, diharapkan Universitas Jember dapat menjadi panutan, dapat menjadi contoh bagi universitas lain untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya pintar secara akademik, namun juga berilmu, berakhlak mulia, dan juga berjiwa Pancasilais seperti apa yang ditanamkan dalam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jagat Alvin Sarafi dengan NIM 2307 10 10 324 dari Fakultas Hukum Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan apa sih konteks dan latar belakang dari tema kelompok saya. Jadi tema yang diambil dari kelompok saya adalah kebinekaan global. Kebinekaan global adalah salah satu dari beberapa tema yang ditetapkan oleh Kemendikbud yang diterapkan untuk diimplementasikan pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan hingga perkuliahan. Tema ini bertujuan untuk memperkuat profil pelajar Pancasila dengan fokus pada kebinekaan global, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan budaya dan nilai-nilai lainnya di tingkat global. Dengan demikian, oleh video wawancara dengan edukasi tentang profil pelajar Pancasila dengan tema kebinekaan global dapat membantu para pelajar, mahasiswa maupun masyarakat sekitar memperkuat profil dan memahami Pancasila dengan cara mempelajari dan memahami kebinekaan global serta bagaimana nilai Pancasila dapat diterapkan dalam situasi-situasi global. Yang dari presentasi Proyek pengenalan dan penerapan profil pelajar Pancasila di lingkungan kampus Universitas Jember merupakan langkah penting untuk membangun generasi muda Indonesia yang berkarakter Pancasilais dan siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Dengan melaksanakan proyek ini secara konsisten dan terarah, diharapkan agar warga kampus sadar dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam berpencahayaan. Tujuan yang ingin kami capai adalah membangun dan memperkuat budaya kampus yang dijunjungi nilai-nilai Pancasila, meningkatkan pemahaman warga kampus tentang profil pelajar Pancasila, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan sivitas akademik universitas, lalu mendorong internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam ruang lingkup, yaitu melakukan sosialisasi profil pelajar Pancasila melalui wawancara atau interaksi secara langsung di lingkungan kampus, memasukkan materi profil pelajar Pancasila dan kurikulum pendidikan universitas, lalu mengembangkan program dan kegiatan yang mendukung penerapan profil pelajar Pancasila di lingkungan universitas, seperti kegiatan kepemimpinan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, dan budaya, atau dengan menyelenggarakan lomba dan penghargaan yang menunjukkan prestasi dalam penerapan profil pelajar Pancasila, seperti yang kampus kita sedang adakan sekarang dalam rangka Bulan Pancasila, yaitu bulan Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Tariuddin dengan NIM 2307 10 10 10 77. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pada pembuatan video proyek Pancasila, yaitu video wawancara dan edukasi tentang profil pelajar Pancasila yang bertema kebinekaan global. Yang pertama yaitu perencanaan. Setelah tahap perencanaan yaitu pada tahap persiapan. Selanjutnya yang terakhir menyusun laporan awal yang mencakup rencana kerja dan tujuan proyek. Selanjutnya tahap pelaksanaan. Tahap ini pelaksanaan nyata dari semua perencanaan dan persiapan yang telah dilakukan. Setelah itu menyusun laporan akhir tentang proyek ini yang mencakup semua tahapan yang telah dilalui, hasil yang dicapai, serta evaluasi dan rekomendasi perbaikan proyek ini. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Stephen Kalau Leonardo aku Prudensia. ya, profil pelajar Pancasila itu panduan yang dikembangkan oleh Kemendikbud yang nanti itu ditujukan untuk membentuk karakter pemuda Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Wow, keren banget. Nah itu bener ya apa yang dibilang sama Kak Anica. Jadi secara garis besar emang profil pelajar Pancasila itu adalah suatu program yang dibentuk oleh Kemendikbudristek yang bertujuan untuk membuat atau menjadikan pelajar Indonesia agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Jadi di profil pelajar Pancasila itu ada salah satu nilai yang berbicara mengenai berkebinekaan global. Nah sebelumnya Kak Anica ini tahu gak sih apa itu berkebinekaan global? Setahu saya tentang kebinekaan global itu kan kalau dari katanya itu kan kebinekaan dan global ya. Kebinekaan itu kan mengenai suatu perbedaan. Mungkin kebinekaan global itu adalah bagaimana sikap kita itu untuk menghargai berbagai keberbedaan yang ada dalam eh, kehidupan global, itu meliputi kehidupan bermasyarakat maupun bersosial media. Jadi kita bisa menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, kebinekaan global itu kayak kesadaran terhadap kayak budaya, suku, agama, etnis, dan keberagaman di seluruh dunia. Kebinekaan global ini kita tuh kayak saling menghargai dan menghormati antara perbedaan antara individu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Roman dengan NIM 230710101316. Di sini saya akan mempresentasikan bagian tentang implikasi dan pembelajaran yang dapat diambil dari proyek yang kelompok 2 kerjakan. Implikasi. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran. Yang kedua adalah pemahaman nilai Pancasila. Yang ketiga, memupuk toleransi dan empati. Kemudian, pembelajaran yang dapat diambil dari mengerjakan proyek ini. Yang pertama adalah anggota kelompok dapat belajar menyusun pertanyaan wawancara yang efektif, yang dapat menggali informasi yang relevan dan memberikan wawasan mendalam. Kedua, pengorganisasian proyek dari awal hingga akhir mengajarkan keterampilan manajemen proyek, termasuk pembagian tugas, penjadwalan, dan koordinasi antar anggota tim. Ketiga, meneliti latar belakang profil pelajar Pancasila dan dimensi berkebinekaan global akan memberikan wawasan mendalam dan memperkaya pengetahuan anggota kelompok ataupun yang diwawancarai. Setelah melakukan wawancara dan menyusun video, anggota kelompok akan diajak untuk melakukan refleksi kritis terhadap temuan mereka, membahas apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, proyek ini akan mengajarkan pentingnya kolaborasi dan kerja tim, karena keberhasilan proyek tergantung pada kontribusi dan kerjasama dari setiap anggota kelompok. Sekian dan terima kasih. Nama saya Stephen Leonardo Prudensia dengan NIM 230710101289. Hasilnya ialah memberikan pengertian yang jelas mengenai apa itu profil pelajar Pancasila dan kebinekaan global. Hasil dari program ini terlihat pada meningkatnya pemahaman terhadap masyarakat, terlebihnya mahasiswa ataupun pelajar, dan diharapkan mendapat meningkatkan sikap toleransi, kerjasama, dan gotong royong di kalangan menjadi mahasiswa dan juga masyarakat. Dampak dari program profil pelajar Pancasila dan kebinekaan global akan terasa di tengah masyarakat apabila masyarakat menjadi lebih inklusif dan harmonis, karena generasi muda yang dihasilkan akan sangat memahami pentingnya keberagaman dan persatuan. Pelajar yang dididik dengan nilai-nilai tersebut menjadi agen perubahan dan membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih toleran dan damai. Selain itu, dari tugas ini dapat mengingatkan masyarakat, terlebih mahasiswa dan pelajar, untuk tetap mengikuti perkembangan dunia global, namun tetap tidak lupa akan budaya sendiri, yaitu budaya Indonesia. Berdasarkan apa yang telah teman-teman sampaikan dan juga wawancara yang kami lakukan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Jember, kami mendapati 5 hasil pendapat tentang berkebinekaan global, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghargai dan menghormati keberagaman budaya, agama, ras, dan etnis sebagai bagian dari kekayaan bangsa dan dunia. Lalu yang kedua, bersikap terbuka, inklusif, dan menerima perbedaan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, baik dalam lokal maupun global. Lalu kemudian, memiliki kemampuan beradaptasi dengan berbagai budaya dan situasi, serta dapat berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda dan dengan bijak dan penuh empati. Lalu yang keempat, berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan serta menentang diskriminasi dan intoleransi dimanapun berada. Kemudian yang terakhir, siap berkontribusi dalam kerjasama internasional baik di bidang pendidikan, ekonomi, maupun sosial untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan global. Saran dan perbaikan. Di mana saran dan perbaikan ini saya berikan setelah melewati proses pengerjaan proyek tugas akhir kelompok 2. Saran yang saya berikan ini ditujukan kepada beberapa pihak, di antaranya pihak sekolah, masyarakat, serta pelajar. Yang pertama untuk pihak sekolah diajak untuk bisa menggali potensi-potensi setiap siswa yang memiliki ketertarikan di bidang keberagaman global, seperti bidang literatur atau sastra, bidang humaniora lainnya, atau bidang seni, lalu di bidang-bidang sains dan teknologi. Sekolah diajak untuk menjadi tempat siswa bisa mengembangkan diri mereka atau potensi atau talenta mereka, terutama talenta-talenta yang berhubungan dengan keberagaman global atau kebinekaan global maksudnya. Selanjutnya pihak orang tua diajak bisa
mendukung anak-anak mereka dalam mempelajari kebudayaan atau keberagaman asing. Di sini orang tua diajak untuk tidak menutup diri serta menutup anak-anak mereka dalam mempelajari kebudayaan atau keberagaman asing, seperti bidang-bidang bahasa maupun bidang-bidang lainnya. Namun, orang tua memiliki peran yang sangat penting di mana orang tua harus memperhatikan anak-anak mereka. Karena kita tahu bahwa kebudayaan asing itu tidak selamanya baik bagi anak. Jadi, orang tua memiliki peran penting dalam memperhatikan anak mereka supaya anak-anak mereka tidak mencontoh budaya-budaya yang buruk. Selanjutnya di pihak masyarakat, peran saya adalah untuk mengajarkan atau mencontohkan nilai-nilai yang baik bagi pelajar, di mana dalam lingkungan pergaulan, setiap masyarakat diajak untuk bisa mencontohkan hal-hal yang baik seperti nilai-nilai moral yang baik, serta menjauhkan nilai-nilai atau hal-hal buruk yang berhubungan dengan kebudayaan asing, di mana kebudayaan asing juga membawa gaya hidup, di mana gaya hidup asing maupun lokal saja itu tidak selamanya baik. Nah, maka dari itu, masyarakat diajak untuk bisa mencontohkan hal-hal baik atau nilai-nilai baik dalam bermasyarakat. Selain itu, saran saya selanjutnya bagi pihak masyarakat adalah tidak menjatuhkan tiap orang-orang yang ingin belajar terkait kebudayaan asing. Jadi masyarakat bukannya menjauhkan atau mengejek atau meragukan setiap orang-orang yang ingin belajar terkait kebudayaan asing, namun masyarakat diajak untuk bisa mendukung apa yang mereka punya, apa yang mereka pelajari yang berhubungan dengan keberagaman asing. Selanjutnya untuk pelajar sendiri diajak untuk bisa memiliki kesadaran penuh dalam menyaring berbagai hal yang berhubungan dengan keberagaman asing yang diterima oleh mereka. Jadi setiap pelajar diajak untuk bisa mengikuti hal-hal positif yang berhubungan dengan keberagaman global tersebut serta membuang hal-hal negatif yang berhubungan dengan keberagaman global tersebut. Nah, sekarang kita masuk terkait perbaikan. Perbaikan di sini ada beberapa hal yang saya highlight atau saya garis bawahi, yaitu seperti dalam hal kehadiran setiap anggota dalam kerja proyek. Nah, hal ini harus diperbaiki karena setiap anggota atau beberapa anggota itu ada yang agak telat dalam menghadiri pekerjaan proyek sehingga kita agak molor dalam mengerjakan proyek tersebut dan jadi agak lama dalam mengerjakan proyek tersebut. Selanjutnya yaitu memperbaiki bidang dalam hal pematangan materi karena jujur saja pematangan materinya agak kurang sehingga kita agak bingung dalam pekerjaan proyek. Namun hal tersebut bisa ditangani dengan baik. Sekian dari saya. Halo, perkenalkan nama saya Anugrah Wijayatrisna selaku Kota Kelompok dari Kelompok 2. Kali ini saya akan membahas terkait tantangan dan kesulitan yang kelompok kami hadapi selama proses pembuatan proyek yang kami buat. Tantangan pertama yakni tantangan eksternal berupa cuaca. Tantangan kedua adalah miskomunikasi. Tantangan ketiga adalah kendala waktu. Dengan banyaknya tugas dan tanggung jawab yang dimiliki tiap anggota dan harus dijalankan, terkadang waktu yang ada tidak cukup untuk menyelesaikan semuanya. Efisien. Meski menghadapi beberapa tantangan, kami tetap berusaha untuk menyelesaikan proyek ini dengan hasil yang terbaik. Kami percaya bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Terima kasih yang telah menonton video laporan kami. Sampai jumpa.